Dan kemudian kritik itu tidak sebuah kritik itu tidak menunjukkan bahwa seseorang itu adalah orang yang tidak memiliki adab. Ya, karena kritik ya kritik, adab ya adab, dua hal yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para hadirin pemirsa yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk semua saudara sebangsa dan setanah air. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu disehatkan, selalu dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini saya akan membuat sebuah konten ya, lanjutan dari video sebelumnya, konten sebelumnya, yaitu tentang kitab Al-Husamul Maslul, karya dari Abuya Kiai Haji Abdullah Mukhtar ya, salah seorang ulama sepuh yang tidak diragukan keilmuannya, yang memiliki banyak karya, dan beliau itu sebagai salah satu kiai khos ya di kalangan NU. Nah, kali ini saya tidak sebenarnya ini sebagai apa ya, sebagai lebih kepada penjelasan ya, untuk menjelaskan lebih detail mengenai konten yang pertama sebelumnya. Karena banyak dari netizen yang mengkritisi, kemudian mengomentari bahwa apa yang dilakukan saat ini itu sebenarnya menyalahi aturan atau menyalahi adab. Oke ya. Oke, sebelum ke sana, jadi ada memang beberapa poin-poin yang akan saya bicarakan, saya bahas di sini. Itu mengenai, pertama adalah mengenai kritik. Boleh atau tidak sebenarnya kritik itu? Ya tentu boleh. Ketika kritik didasari dengan sebuah argumentasi, dengan keilmuan, tidak didasari atas kebencian, tidak ditambahi dengan cacian, dengan makian, dengan menyerang kepada kepribadian seseorang, tentu hal ini adalah hal yang sifatnya sebuah keniscayaan ya yang ada dalam kehidupan manusia. Karena apa ya? Karena memang antara satu manusia dengan manusia yang lain itu memiliki pemikiran, memiliki keilmuan yang berbeda, kemampuan yang berbeda, latar belakang yang berbeda, dan lain sebagainya. Sebagaimana diungkapkan dalam peribahasa bahwa apa beda kepala ya beda isi. Jadi ya kritik itu adalah suatu kewajaran asal dia itu tidak menyalahi aturan, menyalahi hukum, baik hukum agama ataupun hukum negara. Itu ya. Lalu ketika kritik itu boleh, apakah kritik itu menyalahi adab? Tentu dua hal ini merupakan dua hal yang berbeda. Kenapa? Karena kritik itu adalah sesuatu, kemudian dan al-adab syai'un naqdiyatu syai'un akhar. Kritik itu satu hal, kemudian adab itu satu hal yang berbeda. Artinya ketika seorang itu mengkritik, belum tentu dia itu melakukan sebuah su'ul adab gitu ya. Tinggal bagaimana cara seseorang dalam mengkritiki atau mengkritisi sesuatu yang tidak dia sukai. Itu ya. Dan seperti yang dijelaskan oleh salah seorang ulama, yaitu Syekh Muhammad Awamah, salah seorang, ini kitabnya ya, Ma'alim Irsyadiyah di Sina'ati Thalibil Ilmi ya. Yaitu kitab ini membahas tentang bagaimana caranya menjadi seorang santri yang memiliki jiwa keilmuan yang luar biasa, kemudian dari sisi akhlak, dari sisi adab yang luar biasa, kemudian menjadi penerus dari ulama-ulama dari generasi-generasi sebelumnya ya. Beliau di sini menjelaskan di halaman 396 ya. Silahkan buka kalau punya kitabnya, kalau enggak ya nyari PDF-nya, ada itu 396. Tuh ya. Nanti silahkan dibuka bagi yang punya ya. Yang mana al-ma'lamu al-khamisa asyara.
yaitu bab yang ke-15, yaitu tentang tarbiyatul malakatin naqdiyah al-adabiyah fi talibil ilmi, yaitu mendidik kemampuan kritis al-adabiyah yang bersifat memiliki adab fi talibil ilmi, dalam diri seorang murid, dalam diri seorang penuntut ilmu atau pengagum ilmu gitu ya. Nah, jadi artinya seorang yang menuntut ilmu, seorang yang mencari ilmu, penuntut ilmu, itu tentu dia harus memiliki kemampuan ini. Artinya seseorang yang masuk dalam kategori orang yang menuntut ilmu itu ya harus memiliki kemampuan untuk mengkritisi sesuatu yang dia pandang tidak sesuai dengan kebenaran menurut dirinya gitu ya. Dan tentu kritik itu harus dipupuk atau harus dilatar belakangi dengan keilmuan yang pendukungnya, keilmuan yang mendukungnya. Nah, maka di sini Syekh Muhammad Awamah menjelaskan ya, wa min mahami syekh al-muallimul murabbi, di mana termasuk dari tugas-tugas dari seorang guru yang mengajar dan sekaligus pendidik, dia an yatadarraja, berkewajiban untuk an yatadarraja ma ashabihi fi tarbiyatil malakatin naqdiyati indahum, di mana seorang guru itu harus bertahap dalam mendidik kemampuan atau menanamkan kemampuan kritisnya di sisi para murid-muridnya. Artinya itu adalah sebuah tugas dari guru, di mana guru ini harus mendidik murid-muridnya sebagai para penuntut ilmu atau para pelajar ya, atau penyuka ilmu yang memang memiliki jiwa kritis. Dan tidak boleh seorang murid itu tidak memiliki jiwa kritis. Kenapa seperti itu ya? Karena memang perbedaan pendapat yang ada, baik itu perbedaan pendapatnya ulama, khususnya perbedaan pendapat ulama, perbedaan pendapat antara satu ulama dengan ulama yang lainnya, tentu kan itu bukanlah hal yang asing ya di telinga kita, tetapi ini adalah satu hal yang biasa. Artinya antara satu pendapat dengan pendapat lain terkadang tidak sama, itu merupakan suatu hal yang biasa, suatu keniscayaan, di mana tugas dari seorang penuntut ilmu itu dia harus memilah-milah mana yang benar menurut dirinya, mana yang menurut dirinya itu baik ya, dan mana yang menurut dirinya itu tidak baik, sehingga hal ini membutuhkan satu jiwa, satu kemampuan untuk mengkritisi satu pendapat yang tidak dinilai baik oleh dirinya. Nah, kenapa ya? Karena tidak semua yang kita temukan, tidak semua yang kita lihat, tidak semua yang kita baca itu adalah sebuah kebenaran. Artinya meskipun kita membaca satu keterangan di dalam sebuah kitab dari seorang ulama, itu belum tentu itu merupakan sebuah kebenaran. Iya, mungkin kebenaran menurut penyusunnya, tapi belum tentu menurut ulama-ulama yang lain atau menurut pendapat-pendapat yang lainnya. Nah, makanya beliau ini, siapa, Syekh Muhammad Awamah, masih dalam kitab yang sama, beliau mendengarkan sebuah wasiat yang beliau dapatkan dari gurunya, yaitu apa? Bunyinya, la tusaddiq kullama taqra'u. Janganlah engkau benarkan, janganlah sekali-kali engkau itu menganggap benar semua yang kamu baca. Karena yang kita baca ini ya tentu bahan bacaan itu ada yang materi bacaan ya, atau sebuah kitab atau sebuah buku itu tidak semuanya benar. Bisa jadi apa yang dituliskan oleh seseorang itu benar, bisa jadi yang ditulis oleh seseorang itu salah, sehingga hal ini membutuhkan satu kemampuan untuk mengkritisi, agar atau tujuannya adalah untuk mencapai sebuah kebenaran itu menurut latar belakang keilmuan yang dia pelajari sebelumnya. Nah, sehingga hal ini ya, kritik mengkritik itu adalah hal yang biasa, jadi nggak perlu aneh ya. Dan seringkali kita menjustifikasi orang lain ketika orang lain itu mengkritisi satu tokoh besar, bukan berarti ya dia adalah orang yang suul adab atau memiliki adab yang buruk. Enggak, belum tentu ya. Kita lihat bagaimana cara mengkritisi dirinya, cara dirinya mengkritisi materi atau isi dari sebuah kitab. Nah, makanya di sini oleh Syekh Muhammad Awamah, beliau memberikan contoh ya, memberikan contoh bahwa di ulama-ulama zaman dahulu itu tadi seperti yang saya katakan, budaya kritik mengkritik itu sudah hal yang biasa.
Nah, di antaranya adalah seorang ulama yang namanya Al-Hafidh min kibarul hufad. Beliau ini yaitu Al-Hafidh Muhammad bin Tahir Al-Maqdisi. Terkenal itu mah. Di mana beliau ini adalah seorang ahli hadis. Beliau mengkritisi kepakaran dari Imam Al-Haramain, guru dari Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, bahwa Imam Haramain ini tidak pakar atau tidak ahli dalam hadis. Dan redaksi beliau itu memang kasar ya, memang kasar. Ini saya bacakan ini. Ini di halaman 403. Silahkan yang punya kitabnya untuk membukanya. Ya, itu dibuka saja di halaman 403. Jadi kata Imam Ibnu Tahir, beliau mengatakan wa aqbahu ma ra'aitu fihi qaulu Imamil Haramaini fi kitabi usulul fiqh. Dan paling buruk-buruknya apa yang saya lihat itu adalah ucapannya Imam Haramain di dalam kitab usul fikih ketika beliau membahas tentang atau mengomentari tentang hadis Mu'adz bin Jabal itu ya, yaitu hadis tentang ijtihad itu. Fa'ilam tajid fabi kitabillah, fa'ilam tajid fabi sunnati Rasulillah, dan seterusnya itu ya. Di mana lanjutan redaksi dari Imam Muhammad bin Tahir ini, beliau mengatakan, walau kana aliman bin naqli lamartakaba hadhil jahalah. Seandainya Imam Haramain ini adalah seseorang yang pakar atau berilmu tentang periwayatan hadis, maka sungguh dia itu tidak akan melakukan kebodohan ini. Nah, tentu ini adalah ibarat-ibarat atau ungkapan-ungkapan atau tadi bahasanya ya, kritik yang kasar. Ya, kritik yang kasar. Kenapa ya? Karena beliau menyematkan kata bodoh ya kepada Imam Haramain. Satu. Kemudian yang kedua, beliau menganggap bahwa apa yang disampaikan oleh Imam Haramain ketika menafsir ya hadis Mu'adz bin Jabal di dalam kitabnya Imam Haramain yaitu Al-Burhan fi Ushul Fiqh, beliau menyifatinya dengan apa? Wa aqbahu ma ra'aitu fihi qaulu Imamil Haramain. Dan seburuk-buruknya keterangan yang saya temukan yaitu adalah ucapannya Imam Haramain rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Burhan fi Ushul Fiqh. Nah, sehingga ini adalah satu contoh di mana meskipun Al-Imam Muhammad bin Tahir adalah seorang yang al-hafidh ya, sangat pakar dalam hadis, bahkan disifati oleh Al-Imam Ibnu Hajar dengan sebutan min kibaril huffaz, termasuk dari tokoh-tokoh besar di dalam periwayatan hadis atau ya penguasaan terhadap riwayat dan dirayat hadis, tetap ini adalah satu perkataan yang tidak pantas diucapkan bagi seorang ulama besar seperti Al-Hafidh Muhammad bin Tahir Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Sehingga Imam Ibnu Hajar ketika menemukan redaksi ini, beliau menyebutkan ya bahwa ini redaksinya juga saya bacakan ini di halaman 404, halaman selanjutnya. Qultu, maksudnya Ibnu Hajar, Imam Ibnu Hajar mengatakan asa al-adaba ala Imamil Haramain, bahwa Imam Muhammad bin Tahir itu melakukan sebuah adab yang buruk kepada Imam Haramain rahimahullahu taala, padahal wa kana yumkinuhu an yu'abbira bi aliyana min hadhil ibarah, padahal Imam Muhammad bin Tahir itu bisa untuk menggunakan ungkapan atau redaksi dengan redaksi yang lebih lembut daripada redaksi yang awal tadi dibacakan. Nah, sehingga ini adalah salah satu contoh di mana kritik boleh-boleh saja, tetapi dengan dibarengi dengan adab ya tentunya. Karena kalau kritik itu tidak beradab, itu bukannya orang yang dikritisi itu akan menerima kritikan tersebut, tapi justru akan menolaknya, bahkan akan membencinya, justru akan membawa polemik gitu ya, bahkan pertengkaran di antara kedua belah pihak gitu ya. Nah, ini adalah satu contoh ya yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Awamah rahimahullahu taala, dan beliau ini meninggal beberapa tahun yang lalu itu ya, tahun kemarin. Beliau berikan contoh bahwasanya beginilah apa yang terjadi di kalangan ulama. Artinya kritik mengkritisi adalah hal yang biasa, hanya saja yang lebih baik atau kritik yang membangun itu adalah kritik yang
berdasarkan atas adab dan tidak menggunakan suul adab. Dan bukan berarti ketika seseorang itu mengkritisi maka dia telah melakukan adab yang buruk. Saya kira seperti itu. Lalu ketika ada pertanyaan ya, loh ini kan sebuah kitab, kok dikomentari di YouTube? Oke, kalau boleh saya jawab ya. Jadi untuk kajian dari kitab Al-Husamul Maslul ini, itu sebenarnya sudah ada di YouTube dan itu disebarkan oleh banyak orang. Nah, sehingga hal ini sudah menjadi konsumsi publik. Yang namanya konsumsi publik itu tentunya pengetahuan atau materi-materinya itu sudah didengar, sudah disaksikan oleh banyak orang, dan mereka juga mengetahui atau melihat atau menyaksikan bagaimana sih materi dari isi kitab ini gitu ya. Nah, sehingga itu satu sisi. Kemudian sisi yang kedua, di mana kitab ini pun juga sudah beredar. Kalau tadi pembahasan kitabnya yang ada di YouTube, dan sekarang itu sudah medianya sudah canggih gitu ya, di zaman modern medianya sudah canggih, penyebaran informasi juga cepat. Nah, sehingga ya saya rasa yang lebih tepat itu adalah mengkritisnya dengan YouTube. Karena apa? Karena saya rasa hal ini lebih bermanfaat kepada saudara-saudara saya yang menyukai keilmuan. Tapi ketika dia tidak menyukai keilmuan, ya itu silahkan saja. Ya, artinya tidak masalah bagi diri saya ketika menyimak YouTube saya. Silahkan, kalau nggak ya silahkan. Nah, kemudian sisi yang kedua, di mana kitab ini juga sudah beredar di kalangan masyarakat, dan kitab ini ada berapa halaman? Itu 100 sekian halaman ya. Ada 102 halaman, dan itu dengan 2 redaksi ya. 2 versi, yang satu versi Arab, yang satu versi Indonesia. Di mana para netizen atau masyarakat luas itu sudah membaca juga, sehingga memang ada hal yang katakanlah ada pertanyaan dari kawan-kawan saya, dari sahabat-sahabat saya, bagaimana sih pendapat saya tentang kitab ini lah. Lalu saya bikin konten yang kemarin kita simak bersama-sama itu ya. Nah, artinya untuk zaman sekarang, zaman modern, yang namanya agama itu kan, agama Islam itu adalah agama yang elastis gitu ya, agama yang marinah kalau bahasa Arabnya mah. Itu bisa menyesuaikan dengan zaman dan kondisi. Nah, artinya ketika saat zaman dulu, di mana sebuah karya itu disebarkan dengan melalui menyalinnya dengan beberapa salinan. Nah, sekarang yang mudah itu adalah dengan mengontenkannya di konten YouTube. Ya, karena menurut saya lebih bermanfaat kepada sahabat-sahabat saya, kepada kawan-kawan saya, karena tidak semua orang itu memiliki kemauan untuk membaca dan kemampuan untuk memahami redaksi kitab. Nah, sehingga untuk lebih simpelnya itu yang menggunakan video. Toh kalau kita lihat, kita perhatikan ya kajian dari Ki Imad, dari karyanya itu, baik yang berbahasa Arab atau berbahasa Indonesia, itu kan juga dikritisi oleh banyak orang, yang diantaranya adalah Gus Rumel gitu, Gus Rumel Abbas itu ya. Beliau mengkritisinya pun juga melalui YouTube. Jadi apa salahnya gitu? Toh sekarang itu zaman modern, jadi nggak perlu kita harus dibalas dengan kitab. Toh yang saya komentari itu bukanlah semua bagian dari kitab ini, enggak, tapi ada beberapa sisi saja gitu kan. Sehingga itu adalah hal-hal yang wajar saja. Nah, itu untuk poin yang kedua ya. Kemudian poin yang ketiga, yaitu ketika kemarin saya sedikit membahas tentang perbedaan pendapat ya di antara Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ya, seorang ulama fikih ya, ketika beliau itu ditanya, dan ketika beliau ditanya bagaimana, mana yang lebih utama, mana yang lebih berhak untuk dimuliakan antara seorang syarif yang bodoh dengan seseorang yang alim tapi dia bukan syarif. Nah, ini saya bacakan redaksinya. Itu ada di kitab ini yang dibaca Bahar Semit itu ya, di kitab Al-Manhajus Sawi Syarah Usul Thariqah As-Sadah Al-Ba'alawi di halaman 391. Nih, silahkan baca, nanti saya kutipkan itu ya. Di mana Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Semit itu mengutip keterangan dari Al-Imam
Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu taala, beliau mengatakan qultu wa mimman afta bi tarjihi syarafin nasabi ala syarafil ilmi asy-Syekhul Allamah Ahmad bin Muhammad bin Hajar Al-Haytami rahimahullahu taala. Jadi di antara ulama-ulama yang lebih mengedepankan kemuliaan nasab daripada kemuliaan ilmu itu adalah Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, dan ungkapannya itu ada di dalam fatwanya, ba'da an su'ila halis syarifu al-jahilu amil alimu al-amilu afdalu wa ayyuhuma ahaqqu bitawqiri idza ijtama'a aw arada syakhsun at-takbila fa ayyuhuma yabda'u bihi. Apakah seorang syarif yang bodoh atau orang yang alim, orang yang berilmu, orang yang mengamalkan ilmunya afdal itu lebih utama? Nah, keduanya mana yang lebih berhak untuk dimuliakan ketika dua orang ini berkumpul, atau ketika ada seseorang yang ingin mencium tangannya, maka mana yang lebih didahulukan? Kata beliau, fajaba bi qoulihi radhiyallahu anhu fi kullin minhuma fadlun azimun, di masing-masing dari kedua orang ini terdapat keutamaan yang agung, yang besar. Amma syarifu, adapun syarif, falima fihi minal bid'atil karimah, ya karena di dalam diri syarif ini terdapat bagian yang mulia, allati la yu'adilu hasya'un, yang tidak bisa dibandingi oleh sesuatu apapun. Amin thamma qala badul ulama, di sisi lain juga sebagian ulama mengatakan la u'adilu bi bid'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahadan, saya tidak membandingkan bagian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang pun, ya artinya tidak ada sesuatu yang membandingi bagian dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun wa amal alimu, orang yang berilmu, al amilu, yang mengamalkan ilmunya, falima fihi min naf'il muslimin, ya karena di dalam diri orang yang berilmu dan orang yang beramal itu terdapat manfaat bagi orang muslimin, wa hidayatul dhalin, dan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang sesat. Fahum khulafa rusul, mereka ini adalah para pengganti atau penerus para rasul. Wawarisu ulumihim, dan juga pewaris ilmu-ilmu para rasul, wa ma'rifatim, dan juga pengetahuannya para rasul, ya. Fayata'ayyanu 'alal muwaffaqi, sehingga wajib bagi orang yang diberi taufik oleh Allah taala an yara lil kulli, untuk melihat, lil kulli, untuk kepada semuanya, ya, kepada semuanya, minal masing-masing, lil kulli, kepada masing-masing, minal ulama wal asyraf, dari ulama-ulama dan para syarif-syarif, haqqahum, melihat hak mereka, minat tauqid, dari pengagungan, wa ta'zimi, sama pengagungan. Wal mabdu'u bi, adapun yang lebih didahulukan sama ketika dua orang ini berkumpul adalah asyarifu, adalah seorang syarif. Kenapa? Li qoulihi sallallahu alaihi wasallam qaddimu Quraisyan, dahulukanlah orang Quraisy, wa lima fihi minal bid'ati syarifah. Oke. Itu satu, ya. Jadi pendapatnya Imam Ibnu Hajar itu mengatakan bahwasanya orang syarif yang bodoh itu lebih mulia daripada seorang yang berilmu tapi dia bukan syarif. Oke. Nah, kemudian pendapat yang kedua itu adalah pendapatnya atau kutipan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahullahu taala. Ini saya kutip semata-mata untuk memberikan pendahuluan atas pembahasan yang dibahas di dalam kitab Al-Husamul Maslul, ya. Di mana Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani di dalam kitabnya Maraqil Ubudiyah, beliau mengatakan wa afada ba'dhum ana man intasaba ila Rasulillah, dan sebagian ulama memberikan faidah bahwa seseorang yang memiliki nasab ila Rasulullah, kepada Rasulullah, bahwa maksudnya adalah min auladi Sayyidina Al-Hasan al-Husain, yaitu dari anak-anaknya, putra-putranya Sayyidina Hasan dan Husain. Wa huwa ghairu alimin, dan dia itu tidak berilmu. Yafuqu ala ghairihi mimman yusawihi fi rutbah bi sittina darajah. Maka dia itu melebihi selain orang yang memiliki nasab kepada Rasulullah, ya, dari sisi martabatnya, yaitu maksudnya sama-sama bodoh. Orang yang syarif tapi bodoh, ya, itu dibandingkan dengan bukan syarif, sama-sama bodoh, maka kemuliaannya atau derajatnya itu lebih tinggi derajat seorang syarif yang bodoh, ya, 60 derajat daripada derajatnya orang yang bodoh dan bukan syarif. Oke, itu jadi perbandingan pertama adalah gimana dengan satu syarif bodoh dengan bukan syarif yang bodoh, maka derajat syarif itu lebih tinggi 60 derajat. Oke, intinya seperti itu.
Wa anal alim alladhi lam yantasib ilaihi sallallahu alaihi wasallam yafuqu ala ghairil alimi mimman intasaba ilaihi sallallahu alaihi wasallam bi sittina darajah. Adapun seorang yang berilmu yang tidak bernasab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melebihi orang yang tidak berilmu dari golongan syarif, dari golongan orang-orang yang memiliki nasab kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan 60 derajat. Ya, ringkasnya, ketika ada seorang yang berilmu tapi bukan syarif, dibandingkan dengan seorang syarif tapi nggak berilmu, maka yang lebih tinggi itu adalah seorang yang berilmu tapi dia bukan syarif. Nah, ini adalah pendapat yang dikutip oleh Al-Imam Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala. Nah, hanya saja setelah saya telah ya beberapa kitab, nah diantaranya adalah nah ini sebagai pembanding ya, di dalam kitab Fatawa, judul kitabnya itu Qurratul Ain bi Fatawa Ulama Il-Haramain, karya dari Syekh Husain bin Ibrahim Al-Maghribi Al-Misri ya, Al-Azhari Al-Makki Al-Maliki. Di halaman ada dua fatwa itu yang disebutkan di dalam kitab ini. Yang pertama di halaman 4, yaitu maqaulukum fi syarif. Apa pendapat kalian? Apa pendapat antum kalau bahasa ini ya? Bagaimana pendapat engkau wahai Syekh tentang seorang syarif? Apakah dia itu hal huwa afdalu minal alimi? Apakah dia itu lebih utama daripada seorang yang berilmu? Amil alimu afdalu, atau seorang yang berilmu itu lebih utama daripada syarif? Maka al-jawab asyarifu afdalu minal alimi min haitsu nasab, di mana seorang syarif itu lebih utama daripada seorang yang berilmu dari sisi nasab. Wal alimu afdalu min haitsul ilmu, tapi orang yang berilmu itu lebih utama dari sisi keilmuannya. Wa fadilatul ilmi, dan keutamaan dari ilmu itu tafuku fadilatun nasab, keutamaan ilmu itu melebihi keutamaan dari nasab. Kada seperti inilah keterangan yang ada di dalam kitab Fi Fatawa Al-Ajhuri, di dalam kitab Fatawa Syekh Al-Ajhuri. Begitu juga dengan di halaman 281 dengan redaksi yang kurang lebih sama ya. Ya, walhasil pendapat dari Syekh Husain Al-Maliki rahimahullahu ta'ala itu beliau lebih mengunggulkan keutamaan dari orang yang berilmu daripada orang yang memiliki nasab tapi dia tidak berilmu. Sehingga hal inilah yang menjadi penguat dari pendapatnya Imam Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Di sisi lain juga saya juga telah beberapa kitab ya, beberapa kitab-kitab dari syarah hadis ya, misalnya seperti Al-Kawakibud Darari, yaitu karya dari Imam Al-Karmani ya, syarah Bukhari itu. Kemudian Al-Lami'us Sabih bi Syarhi Al-Jami'is Sahih, karya Imam Syamsuddin Al-Barmawi, salah satu murid dari Al-Hafidh Ibnu Hajar. Kemudian syarah Sunan Abi Daud karya Imam Ibnu Ruslan. Kemudian di dalam kitab Umdatul Qari syarah Sahihil Bukhari karya Imam Badruddin Al-Aini. Kemudian Syekh Abu Muhammad Hasan Al-Fayyumi di dalam kitabnya Fathul Qaribul Mujib ala Targhibi wa Tarhib. Nah, di mana masing-masing dari kitab-kitab yang saya sebutkan ini ya, itu menyebutkan bahwasannya ini saya bacakan, fa innal wadi al-alima khairun minasyarifil jahili minasyarifil jahil. Oke. Di mana dalam redaksi kitab tersebut, kitab-kitab yang saya kutipkan di atas ya, itu semuanya memiliki redaksi yang kurang lebih sama. Di mana di sana disebutkan ya, fa innal wadhi'a al-alima khairun minasyarifil jahili wal ilmu yarfa'u kullaman lam yurfa. Sesungguhnya orang yang rendah, yang berilmu itu lebih utama daripada seorang syarif yang bodoh. Karena apa? Wal ilmu yarfa'u kullaman lam yurfa. Ya, karena ilmu itu dapat mengangkat kepada setiap orang yang tidak memiliki derajat yang tinggi, gitu ya. Sehingga hal ini menjadi satu penguat dari apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani di dalam kitabnya Maraqil Ubudiyah. Dan penafsiran ini atau syarah ini itu dalam rangka mensyarahi sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari,
Yaitu Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Qila ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man akramun nasi, apakah orang yang paling mulia?" Qalat qahum. Orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Faqalu laisa an hadza nas'aluk. Kata para sahabat, bukan ini yang kami tentang ini yang kami pertanyakan kepada engkau wahai Rasulullah. Qala fa Yusufu nabiyullah, ibnu nabiyillah, ibni khalilillah. Maka Nabi Yusuf itu adalah seorang nabinya Allah, anaknya nabi, dan anaknya Khalil. Nabi Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim, gitu. Berarti Nabi Yusuf itu adalah putra dari seorang nabi juga, yaitu Nabi Yakub. Nabi Yakub seorang nabi yang juga merupakan putra dari seorang nabi juga, yaitu Nabi Ishak. Kemudian Nabi Ishak ini juga putra dari seorang nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Kalau para sahabat pun mengomentari lagi lah. sekali lagi ini Mas komentar, bukan itu yang kami maksud wahai Rasulullah. Qalu laisa an hadza nas'aluk, bukan tentang ini kami bertanya kepada engkau wahai Rasul. Qala fa an ma'adinil arabi tas'alun, apakah tentang asal usul dari orang Arab yang kalian pertanyakan? Khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam idza faquhu. Di mana sebaik-baik orang Arab di jahiliyah, ya, atau orang-orang yang baik, orang-orang yang tinggi derajatnya, ketika mereka masih dalam masa jahiliyah, maka mereka itu juga menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang tinggi derajatnya dalam masa Islam. Tapi dengan syarat idza faquhu, ketika mereka itu adalah seorang yang mendalami agama. Nah, artinya hal ini ya difahami oleh beberapa ulama-ulama tadi yang saya sebutkan, ya, Imam Al-Karmani, kemudian Imam Ibnu Ruslan, Imam Barmawi, kemudian Imam Badruddin Al-Aini, kemudian Imam Abu Muhammad Hasan Al-Fayyumi. Jadi mereka ini, ulama-ulama tersebut, menyatakan bahwasanya kemuliaan itu ya ada pada ilmu. Ya kan? Kemuliaan itu ada pada ilmu. Kemuliaan ada pada ilmu, dan nasab itu akan menjadi mulia ketika orang yang memiliki nasab yang baik itu adalah orang yang berilmu. Nah, walhasil ini adalah kutipan-kutipan yang menjadi penguat atau menguatkan pengutipan dari Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Maraqil Ubudiyah. Nah, lalu kembali kepada materi. Di dalam kitab Al-Husamul Maslul kemarin juga saya bahas itu ketika musannif itu membandingkan di antara dua tokoh ini, ya, di antara Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani dan di antara Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, ya, bahwa menurut musannif ini condong kepada pendapat yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami dan juga oleh Imam Ghazali rahimahullahu taala. Ya. Kemudian kemarin yang saya kritisi itu adalah ini contoh seperti redaksi Amilu, ya, ala maqala Ibnu Hajar Al-Ghazali. Ini adalah satu kecondongan kepada satu pendapat, dan itu dalam usul fikih itu diistilahkan dengan mentarjih. Artinya ketika ada dua pendapat, kemudian kita itu condong pada satu pendapat dari dua pendapat itu, maka ini sama saja mentarjih atau mengunggulkan satu pendapat kepada pendapat yang lain. Nah, itu tarjih, ya kan? Nah, hanya saja yang dipertanyakan oleh saya kemarin itu adalah kenapa pentarjihan ini justru sebabnya atau merjihnya itu adalah dari sisi ketokohan dari ulama. Seharusnya pentarjihan itu tidak atau bukan dari ketokohan ulama, tetapi adalah dari kekuatan dari dalil itu sendiri. Makanya di sini oleh ini saya berikan contoh, ya, dari kitab Ghayatul Usul karya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari rahimahullahu taala, di mana beliau itu ketika membahas tentang tarjih, ya, ini di halaman 141. Nah, beliau mengatakan bahwasanya annal quwata
innama tansya'u minad dalil, bahwasanya kekuatan ya dalam mentarjih itu munculnya adalah dari kekuatan dalil, bukan dari tokoh. Nah, sehingga ketika kita misalkan condong kepada pandangannya Ibnu Hajar, Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, tapi lantaran ketokohan beliau, keulamaan beliau, posisi beliau sebagai umdatul mutaakhirina indal madhhab Syafi'i, itu tidak pada tempatnya menurut saya. Ya, tapi itu kan soal pilihan gitu kan. Mau memilih pendapat ini atau silahkan, memilih pendapatnya Syekh Muhammad Nawai Al-Bantani juga silahkan. Hanya saja saya hanya mengaitkan permasalahan ini dengan apa? Dengan referensi dari kitab usul fikih seperti ini. Seperti kitab Ghayatul Usul di halaman 141, bahwasanya annal quwwata innama tansya'u minad dalil. Bahwasanya kekuatan itu hanya muncul dari dalil, bukan dari tokoh. Apalagi banyaknya ulama gitu kan. Dan juga hal ini juga disampaikan oleh Syekh Jalaluddin Al-Mahalli dalam kitabnya Syarah Jam'ul Jawami. Dalam kitabnya Syarah Jam'ul Jawami, bahwasanya ya redaksinya saya bacakan, annal quwwata innama tansya'u minad dalil, bahwasanya kekuatan itu hanya muncul dari dalil. Ini pun sama antara redaksinya Syekh Jalaluddin Al-Mahalli di dalam Syarah Jam'ul Jawami, dan juga redaksi dari kitab Ghayatul Usul ala Lubil Usul karya dari Syekh Zakaria Al-Ansari rahimahullahu taala. Nah, sehingga kita mau mungkir dari mana gitu, bahwasanya musannif ini lebih condong pada satu pendapat, kan redaksinya jelas. Nah, karena adapun orang yang berkomentar bahwasanya beliau hanya membandingkan di antara dua pendapat itu, betul. Dan kata yang berkomentar itu, musannif itu tidak mengatakan bahwa Syekh Muhammad Nawai Al-Bantani itu salah. Betul, saya juga tidak mengatakan demikian karena redaksi di sini kan jelas. 4 ya, wa insyaallahu la nataqidu anna Nawawi qad akhta, dan insyaallah kami tidak meyakini bahwa Syekh Nawai Al-Bantani itu salah. Dan wala ya'rifu illallahu, insyaallah. Wala yu'raf, enggak tahu, wala yu'raf mungkin ya, wala ya'rifu. Wala ya'rifu, dan tidak mengetahui kesalahan itu ya kecuali Allah, kan gitu. Nah, sehingga kembali kepada pembahasan bahwasanya ada beberapa poin ya, dimana yang pertama adalah poin dimana seorang santri, seorang penuntut ilmu, seorang pecinta ilmu itu harus memiliki jiwa kritis. Kritis kepada siapa? Ya, kritis kepada siapapun, tapi harus dengan sopan, harus dengan adab, kemudian harus dengan latar belakang keilmuan dan tidak serampangan. Itu ya, karena ketika kritik itu menggunakan redaksi yang tidak sopan, tidak beradab, ya maka kritik itu tidak akan diterima. Tapi ketika kritik itu dengan adab, ya bisa saja diterima. Itu tergantung kepada orang yang dikritisi gitu kan. Dan kemudian kritik itu tidak, sebuah kritik itu tidak menunjukkan bahwa seseorang itu adalah orang yang tidak memiliki adab. Ya, karena kritik ya kritik, adab ya adab, dua hal yang berbeda. Kemudian yang kedua adalah kritik di YouTube ya, dan itu sudah selesai. Kemudian yang ketiga adalah perbandingan antara pendapatnya Al-Hafidz Al-Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami dengan Syekh Muhammad Nawai Al-Bantani, dan itu sudah kita jelaskan ya. Jadi dua pendapat tersebut, yaitu Syekh Nawai Al-Bantani itu memiliki pendapat bahwasanya orang yang berilmu itu lebih utama, lebih mulia daripada orang yang tidak berilmu, meskipun dia adalah dari golongan syarif. Nah, ini golongan syarif yang jelas, yang jelas-jelas syarif, yang nasabnya itu terpercaya. Nah, bagaimana ketika seseorang yang mengaku syarif tapi nasabnya belum terpercaya, ya otomatis belum bisa dong dikategorikan itu sebagai seorang syarif. Nah, apalagi diklaim bahwa ketika kita ini mengkritisi golongan tersebut atau kelompok tersebut, kemudian kita disebut sebagai pembenci Ahlul Bait, ya kurang tepat. Kenapa ya? Karena ketetapan mereka, status mereka sebagai Ahlul Bait itu kan belum pasti, belum bisa ditetapkan. Sehingga ketika status tersebut belum bisa ditetapkan, ya otomatis mereka bukan dong dari golongan Ahlul Bait. Sehingga ketika ada yang mengkritisi golongan mereka,
ya otomatis mereka tidak membenci, tapi justru itu adalah sikap kehati-hatian seseorang untuk memasukkan atau mengkategorikan seseorang sebagai ahlul bait atau tidak. Dan ini kan juga sebenarnya sudah dibahas oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, bahwa kehati-hatian ya dalam menerima status seseorang sebagai seorang ahlul bait itu harus dengan kehati-hatian yang sangat, tidak serampangan gitu artinya ya. Nah, dan saya kira cukup untuk mengomentari para netizen. Jadi misalkan kalau netizen itu berkomentar dengan komentar yang buruk itu silahkan, ya kan? Karena saya memiliki keyakinan bahwa Abuya Mukhtar itu tidak mungkin menyikapi hal ini dengan sikap yang buruk. Karena saya tahu keilmuan beliau, akhlak beliau, kemudian ketawaduan beliau, ibadah beliau, dan seterusnya. Sehingga dalam menyikapi hal ini pasti beliau akan menggunakan sikap yang bijak, dan meskipun beliau dikomentari, dikritisi, ya tentu beliau akan menerimanya dengan lapang dada. Nah, sehingga hal ini saja yang bisa saya sampaikan pada video ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada perkataan saya atau redaksi saya atau ungkapan saya yang tidak berkenan di hati. Mudah-mudahan saya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dengan semua umat Islam. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma sallim ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma rzuq umat Sayyidina Muhammad, Allahumma farrid an ummati Sayyidina Muhammad, wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.